Bab 203/100 teratas. Dalam sekejap, jumlah murid di arena semakin sedikit, dan mereka akan mencapai titik promosi. Pada babak nokaut ketiga, grup pertama berjumlah 100 murid, dan kuota promosi 40 orang, artinya harus tersingkir 60 orang. Setelah huru-hara sebelumnya, serta huru-hara yang disebabkan oleh serangan mendadak banyak murid di atas panggung ketika Feng Ze dan Huang Ming bertarung, ada kurang dari 50 murid yang masih berdiri di atas panggung saat ini. Lin Chen melirik murid-murid lain di atas panggung. Baru saja, Lin Chen menjatuhkan murid puncak alam Tiangang dari ring. Kekuatannya jelas bagi semua orang, tetapi tidak ada yang datang untuk merepotkan Lin Chen lagi. Di antara banyak murid yang berdiri di arena saat ini, lebih dari 30 dari mereka berada di tingkat puncak alam Tiangang. Sisanya, kecuali Lin Chen dan gadis lain yang berada di tingkat tengah alam Tiangang, sisanya semuanya di tahap akhir alam Tiangang. Tidak ada keraguan bahwa murid-murid di puncak alam Tiangang sangat kuat, tetapi dalam huru-hara ini, ada juga banyak murid yang kuat di tahap akhir alam Tiangang. Terlebih lagi, beberapa murid yang juga berada di puncak alam Tiangang juga bertarung bersama. Oleh karena itu, dua pertempuran ini setelah huru-hara, tidak banyak murid di alam Tiangang akhir yang tersingkir, namun sebaliknya, banyak murid di alam puncak Tiangang yang tersingkir. Masih ada 8 orang tersisa. Jika 8 orang lagi tersingkir, 40 orang yang tersisa akan maju. Seorang murid puncak alam Tiangang, yang kedinginan, menatap dingin ke arah murid lain di atas ring. Tiba-tiba, matanya tertuju pada dua murid alam Tiangang tingkat menengah di atas panggung. Dan dua murid yang berada di tahap tengah alam Tiangang adalah Lin Chen dan seorang gadis lainnya. Kecuali keduanya, masih ada 6 lagi yang harus dilalui. Murid di puncak alam Tiangang ini mengedipkan tubuhnya dan bergegas menuju Lin Chen, berniat untuk menjatuhkan Lin Chen dari ring. Ada 48 murid yang berdiri di atas ring sekarang, selama 8 orang tersingkir, 40 orang sisanya dapat maju. 8 orang yang tersingkir tentu saja adalah orang-orang dengan budidaya dan kekuatan terlemah di arena. Adapun Feng Ze dan Huang Ming, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka terlalu kuat dan wajar bagi mereka untuk maju. Siapa akan mencari mereka saat ini? Tidak ada keraguan bahwa Feng Ze dan Huang Ming akan dikeluarkan dari ring karena masalah mereka. Nak, baguslah kamu bisa bertahan sampai sekarang, tapi sekarang kita harus melenyapkan 8 orang, jadi kamu turun saja. Murid di puncak alam Tiangang ini berkata dengan dingin. Dia belum melihat Lin Chen menempatkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dia sebelumnya. Murid yang sama bergegas keluar ring, jadi sekarang dia ingin berurusan dengan Lin Chen. Melihat adegan ini, wajah Lin Chen menjadi gelap. Semua orang menginginkan tempat promosi, dan Lin Chen tidak meragukannya. Apakah kita akan melenyapkan 8 orang lagi? Lin Chen memandang murid itu tanpa ekspresi, kalau begitu, turunlah. Saat dia mengatakan itu, Lin Chen mengulurkan tinjunya tanpa ragu-ragu dan meninju murid ini. Tinju dengan cahaya perunggu terang itu seperti matahari kecil, memberikan tekanan yang tak tertandingi kepada orang-orang. Murid di puncak alam Tiangang bertubuh ramping dan terlihat berusia awal 20-an. Dia jelas sangat berkualitas dan berbakat. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai puncak alam Tiangang di awal 20-an. Ketika pemuda kurus melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan yang tak terkendali. Candaan. Dia adalah murid jenius di puncak alam Tiangang, dan Lin Chen, yang hanya berada di tengah-tengah alam Tiangang, berani membiarkannya turun. Arogan. Pemuda kurus itu mengumpulkan energi di dantiannya, mengangkat tinjunya, dan mendorong ke arah Lin Chen meninju. Namun, dia waspada dan tidak membiarkan Lin Chen ceroboh karena dia berada di tahap tengah alam Tiangang. Pukulannya mengandung kekuatan penuh energi sejatinya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat seni bela dirinya yang kuat, itu juga tak tertandingi. Meremehkan. Turun. Pemuda kurus itu meraung, dan tinjunya bertabrakan dengan tinju perunggu Lin Chen. Saat berikutnya, terdengar suara tumpul yang terdengar seperti perpotongan daging dan darah. Hampir di saat yang sama, pemuda kurus itu melangkah mundur dengan sedikit perubahan ekspresi, menatap Lin Chen dengan kaget. Kekuatan yang sangat kuat. Ketika pemuda kurus itu memukul Lin Chen barusan, dia segera merasakan kekuatan besar datang darinya. Kekuatan besar ini sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan seluruh energinya sejak awal, aku khawatir pukulan ini terlalu kuat, bisa meledakkannya. Bahkan jika itu tidak menyakitinya, itu masih bisa menjatuhkannya dari ring. Wajah pemuda kurus itu dipenuhi keringat dingin, dan dia ketakutan. Itu sangat berbahaya, sangat dekat, hampir jatuh ke tangan murid ini. Lin Chen masih tanpa ekspresi, sudah kubilang, kamu harus turun. Begitu dia selesai berbicara, Lin Chen menendang kakinya, dan dengan bantuan kekuatan bumi dan pinggang, dia melompat, lalu menyebar telapak tangannya dan meninju.
Dia menyerang murid ini lagi. Ketika yang terakhir melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Jelas bahwa kekuatan Lin Chen tidak seperti yang dia lihat. Kekuatan Lin Chen setidaknya lebih kuat dari rata-rata murid di puncak alam Tiangang. Dengan murid yang begitu kuat, pemuda kurus itu tidak ingin bertarung langsung dengannya saat ini. Sambil mengertakkan giginya sedikit, pemuda kurus itu berbalik dan muncul di depan mendiang murid alam Tiangang. Dia mengangkat tinjunya dan meninju murid itu. Yang terakhir berteriak dan mundur ke tepi ring sebelum berhenti. Turun. Pemuda kurus itu tidak berhenti. Hampir pada saat murid dari tahap akhir alam geng berhenti di tepi ring, tubuhnya juga muncul di depan yang terakhir dalam sekejap, dan dia meninju lagi. Murid dari tahap akhir alam geng tiba-tiba jatuh dengan wajah penuh keengganan. Ke dalam arena. Hampir pada saat yang sama, beberapa raungan terdengar di tengah arena, dan mereka melihat beberapa murid terlempar keluar arena pada saat yang sama, termasuk 2 murid di puncak alam Tiangang, dan Tiangang tingkat menengah. Perhatian semuanya, babak ketiga grup pertama sudah berakhir. Saat para murid diusir dari ring, wasit yang berdiri diam di tepi ring tiba-tiba berbicara, dan suara nyaring ditransmisikan ke semua orang di ring. Cincin di telinga para murid. Sudah berakhir. Lin Chen tertegun, dan tubuhnya perlahan berhenti. Kemudian, dia menatap pemuda kurus yang awalnya menyerangnya dengan setengah tersenyum. Mendengar suara wasit, pemuda kurus itu menghela nafas panjang dan langsung menatap Lin Chen dengan ekspresi kesal. Namamu Lin Chen. Bagus sekali. Aku, Yang Wuying, akan mengingatmu. Pemuda kurus itu tiba-tiba menyerah untuk berurusan dengan Lin Chen dan berbalik untuk menyerang murid alam Tiangang yang terlambat untuk segera mengakhiri babak sistem gugur. Mungkin. Setelah babak sistem gugur selesai, Lin Chen tidak akan bisa bersaing dengannya secara langsung. Menghadapi Lin Chen, pemuda kurus itu tidak takut, namun ia masih berada di ronde knockout ketiga dan tidak ingin bertarung langsung dengan Lin Chen. Lagi pula, jika pertarungan langsung terjadi dan pemuda kurus ingin mengalahkan Lin Chen, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Lin Chen sedikit terkejut saat melihat pemuda kurus dengan wajah marah. Daya tanggap. Jika yang terakhir memilih untuk melawannya secara langsung, Lin Chen 80% yakin bahwa dia dapat menjatuhkannya dari ring tanpa menggunakan pedang roh sejati. Namun pemuda kurus itu tidak memilih untuk melawannya secara langsung, melainkan dengan cepat mengakhiri babak sistem gugur. Namun, ia gagal menjatuhkan pemuda kurus itu dari ring, dan Lin Chen tidak merasa putus asa. Jika ia bertemu Yang Wuying di pertandingan ring berikutnya, Lin Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Yang Wuying. Lin Chen berkata dengan ringan. Itu benar, sebaiknya kamu berdoa agar tidak menemuiku di arena. Yang Wuying mendengus dingin dan menatap Lin Chen dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia dipukuli dengan sangat buruk oleh Lin Chen sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak marah atau kesal. Lin Chen hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini, tanpa melihat Yang Wuying lagi, dan mengalihkan perhatiannya ke Feng Ze dan Huang Ming. Melihat adegan ini, Yang Wuying menjadi semakin marah, Lin Chen begitu sombong sehingga dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, Yang Wuying tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya memutuskan bahwa selama dia bertemu Lin Chen di arena, dia akan memberi pelajaran pada Lin Chen. Kiri atas arena. Saat suara wasit berbunyi, Feng Ze dan Huang Ming juga berhenti. Huang Ming tertawa keras, bagus sekali, Feng Ze, kamu benar-benar kuat. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda di arena. Feng Ze tersenyum tipis dan berkata, aku tidak akan berbelas kasihan di arena. Jelasnya, pada kompetisi sebelumnya antara keduanya, tak satu pun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, ini adalah babak sistem gugur ketiga, dan ini bukan waktunya untuk menggunakan kartu masing-masing. Saya menantikannya, kata Huang Ming dengan mata sedikit menyipit. Wasit di tepi ring menghentikan kompetisi ketika dia melihat mereka berdua. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan keras, ronde ketiga telah berakhir. Murid yang maju kali ini adalah Feng Ze, Huang Ming, Shen Chengren, Lin Chen, Yang Wuying. Satu nama terucap dari mulut wasit. Haha, aku maju, aku masuk 100 besar. Fiuh, setelah 3 ronde babak sistem gugur, aku bertahan hingga sekarang, dan akhirnya aku melaju ke 100 besar. Tetapi persaingan sebenarnya adalah kompetisi 100 besar terakhir. Dalam kompetisi sekte dalam tahun ini, saya akhirnya masuk 100 besar, jadi saya pasti akan mendapat peringkat yang bagus di kompetisi arena berikutnya. Saat suara wasit dibunyikan, seluruh grup arena pertama semua para murid yang datang segera menjadi bersemangat dan bersemangat. Maju ke babak ketiga babak sistem gugur berarti murid-murid yang dipromosikan ini telah masuk 100 besar dalam kompetisi sekte dalam tahun ini. Anda harus tahu bahwa hadiah untuk 100 teratas dalam kompetisi ini sangat kaya. Bahkan tempat ke-100 adalah hal lain. Impian para murid.
Banyak murid yang menonton di bawah ring juga mengeluarkan suara dan tampak penuh harap. Dibandingkan babak knockout, babak arena adalah yang paling intens dan seru. 100 murid teratas yang bisa mengikuti kompetisi sekte dalam semuanya sangat kuat, jadi pertarungan satu sama lain secara alami akan sangat sengit. Beberapa murid terkejut karena Lin Chen juga maju. Anda harus tahu bahwa di arena pertama, hanya Lin Chen yang berada di tahap tengah alam Tiangang. Di mata banyak orang, Lin Chen pandai dalam hal kekuatan, tetapi mungkin agak sulit untuk masuk 100 besar. Tapi saat ini, dia sedang berdiri di atas ring, dan sepertinya huru-hara sebelumnya tidak berdampak padanya. Murid-murid lain di arena kelelahan. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, Lin Chen perlahan keluar dari ring. Yuan Fei, yang telah menonton kompetisi Lin Chen, berjalan sambil tersenyum dan berkata dengan kagum, "Saya menebaknya dengan benar, Lin Chen, Anda telah maju. Tetapi Anda juga harus berhati-hati, murid-murid itu tidak akan ada di sana selanjutnya." Kompetisi grup. Menyembunyikan kekuatan mereka, mereka akan tergila-gila pada peringkat. Lin Chen mengangguk, Yuan Fei benar, kompetisi sekte dalam tahun ini dibagi menjadi dua bagian, tahap awal adalah babak sistem gugur, dan tahap selanjutnya adalah arena panggung. Babak sistem gugur awal hanyalah persiapan untuk babak penyisihan grup, untuk menyingkirkan murid-murid yang lemah tersebut, dan justru karena mengetahui hal ini, banyak murid yang kuat tidak menggunakan kekuatan penuh atau kartu truf mereka selama babak sistem gugur. Namun kini, mereka telah berhasil melaju ke kancah dan mulai bersaing memperebutkan peringkat 100 besar. Tentu saja tidak ada lagi yang akan menyembunyikan kekuatannya, melainkan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya. Bab 204, sangat kuat. Pada saat ini, Huang Ming juga turun dari ring, menyapa Lin Chen, lalu berjalan keluar alun-alun. Babak nokaut tahap awal kompetisi gerbang dalam tahun ini dibagi menjadi 3 babak, semuanya diadakan pada hari pertama, dan kompetisi penyisihan grup selanjutnya akan dimulai pada keesokan paginya. Oleh karena itu, para murid yang telah melewati 3 babak sistem gugur kelelahan dan perlu kembali beristirahat dan menyesuaikan diri sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huang Ming, Lin Chen dan Yuan Fei berjalan menuju arena kedua sambil mengobrol. Saat ini, babak penyisihan arena kedua dan ketiga juga akan segera berakhir. Ketika Lin Chen dan Yuan Fei berjalan ke ring kedua, mereka mendengar pengumuman wasit. Perhatian pada kelompok murid kedua, babak penyisihan ketiga telah berakhir. Murid yang maju kali ini adalah Sue Lingyun, Hong Qi, Zhang Jiantong. Total 40 orang. Tidak ada keraguan bahwa Sue Lingyun, Hong Qi dan murid berbakat lainnya juga telah maju. Titik. Kakak senior Sue telah maju. Yuan Fei berkata dengan kagum, jika tidak ada hal lain yang terjadi, kakak senior Sue harus masuk 10 besar dalam kompetisi sekte dalam tahun ini dan pesaing terkuat untuk 3 besar. Lin Chen mengangguk. Kualifikasi dan bakat Sue Lingyun sangat bagus, dan dia terkenal di wilayah Yan'an. Jika dia tidak melaju di ronde ketiga, sesuatu yang aneh akan terjadi. Setelah pengumuman wasit, Sue Lingyun, berpakaian putih, perlahan berjalan menuruni ring dan berjalan lurus menuju Lin Chen. Rupanya, Sue Lingyun juga menemukan Lin Chen sebelum ini. Lin Chen, Yuan Fei, kalian semua di sini, Sue Lingyun sedikit mengangguk. Yuan Fei tersenyum dan berkata, selamat kepada kakak senior Sue karena telah maju. Karena Lin Chen, Yuan Fei juga bertemu Sue Lingyun. Anda harus tahu bahwa Sue Lingyun adalah seorang jenius terbaik di sekte dalam dan sangat cantik. Murid biasa bisa hanya menonton Sue Lingyun dari kejauhan. Aku tidak punya hak untuk berbicara dengannya sama sekali. Lin Chen tersenyum tipis dan sedikit mengangguk sebagai salam. Di atas ring, Hong Qi tidak bisa menahan kilatan kemarahan di matanya ketika dia melihat Sue Lingyun, Lin Chen dan Yuan Fei. Hong Qi dan Sue Lingyun menjabat sebagai inspektur selama 2 tahun pada waktu yang sama, tetapi selama 2 tahun ini, sikap Sue Lingyun terhadapnya tidak dingin atau acuh tak acuh dan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Hong Qi. Namun meski begitu, Hong Qi juga melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadap Sue Lingyun. Setiap murid laki-laki yang memiliki hubungan dengan Sue Lingyun akan ditekan habis-habisan oleh Hong Qi. Huff. Hong Qi mendengus dingin, keluar dari ring dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang, dan segera menghilang ke dalam kerumunan tanpa tahu kemana harus pergi. Di sisi lain, Lin Chen, Sue Lingyun dan Yuan Fei sedang mengobrol. Saat mereka bertiga mengobrol, babak penyisihan di tahap ketiga juga berakhir, dan Ao Xin berjalan menuju Lin Chen sambil tersenyum. Tidak ada keraguan bahwa Ao Xin berhasil maju. Mereka berempat berjalan keluar alun-alun sambil mengobrol. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar alun-alun dan Sue Lingyun berkata, Lin Chen, besok kompetisi untuk 100 besar kompetisi sekte dalam ini, yang juga merupakan kompetisi arena, pasti akan sengit. Kamu harus begitu bersiap. Lin Chen mengangguk.
Jika mereka bisa masuk 100 besar kompetisi sekte dalam tahun ini, kekuatan murid-murid yang dipromosikan ini pasti tidak akan terlalu lemah. Untuk bersaing mendapatkan peringkat yang baik, banyak murid secara alami akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Pada saat itu, para murid ini mungkin akan menggunakan kartu truf mereka. Persaingan tentu sangat ketat. Baiklah Ling Yun dan Lin Chen, ayo kita kembali istirahat dulu dan sesuaikan kondisi kita, kata Ao Xin. Segera, mereka berempat berpamitan dan pergi. Bagaimanapun, hari ini hanyalah hari pertama kompetisi sekte dalam. Ini baru melewati babak penyisihan awal. Kesulitan sebenarnya adalah kompetisi kelompok berikutnya. Oleh karena itu, banyak murid yang dipromosikan juga kembali ke gubuk masing-masing untuk beristirahat dengan baik dan mempersiapkan diri. Kompetisi besok bersiaplah untuk pertandingan arena. Pertandingan arena besok akan ditentukan dengan undian. Besok pagi, para murid yang dipromosikan akan melakukan undian untuk menentukan lawan masing-masing. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Fei, Lin Chen juga kembali ke halaman kecilnya. Di halaman kecil, Lin Chen berdiri dengan tenang di tengah halaman, tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, dan dengan dentang, kilatan cahaya pedang menyala, dan pedang roh sejati muncul di tangannya. Melihat pedang roh sejati di tangannya, Lin Chen berpikir dalam hati, pedang roh sejati adalah senjata setengah langkah yang sebenarnya. Dikombinasikan dengan seni pedang penakluk iblis, itu seharusnya cukup kuat untuk langsung membunuh rata-rata alam tiangang prajurit puncak. Seni pedang penakluk iblis dibagi menjadi 3 bagian. Sejauh ini, Lin Chen baru menguasai 2 jurus pertama, namun belum sepenuhnya menguasai jurus ketiga untuk menundukkan iblis. Namun, jika Lin Chen diberikan yang lain 2 bulan, dia pasti bisa menguasai semua jurus ketiga. Begitu dia menguasai bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis, kekuatan Lin Chen pasti akan semakin meningkat. Selain itu, teknik hati teratai sejati Lin Chen juga telah dipraktikkan ke tingkat yang sangat tinggi. 4 hati teratai telah diubah menjadi dantiannya. Selama dia berubah menjadi 1 hati teratai lagi, dia dapat menggabungkan 5 hati teratai. Ayo berlatih teratai sejati bersama-sama. Kekuatan teratai sejati sangat besar, sebanding dengan serangan penuh dari orang kuat di tahap awal alam Dao sejati, dan benar-benar tak terkalahkan di bawah alam Dao sejati. Belum lagi niat pedang setengah langkah, ini adalah kartu truf terbesar Lin Chen. Dalam 3 babak penyisihan sebelumnya, Lin Chen hanya menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu dan berhasil maju. Bahkan jika dia menghadapi murid jenius di puncak alam Tiangang, Lin Chen tidak pernah menggunakan kekuatan terkuatnya. Di seluruh sekte Tianji, tidak ada yang tahu tentang kekuatan Lin Chen kecuali Sue Ling Yun yang mengetahui 1 atau 2 hal. Di mata murid lain, kekuatan Lin Chen bagus, tapi tidak terlalu kuat. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menggenggam pedang roh sejati erat-erat dengan kedua tangannya dan mulai berlatih. Pedang roh sejati memiliki berat 468 kg. Itu benar-benar pedang yang berat. Namun, Lin Chen sedang melakukan tugas sekte di luar beberapa waktu yang lalu dan telah menjadi benar-benar akrab dengan pedang roh sejati. Pada saat ini, tidak ada hambatan dalam menggunakan dan mengayunkannya. Tidak berjalan dengan baik. Titik. Sekte Tianji, di Aula Tianji. Sue Yunlong, pemimpin sekte Tianji, sedang duduk di kursi pemimpin sekte, memandangi sesepuh sekte dalam yang sedang berbicara saat ini. Tetua ini adalah tetua ketujuh yang membunuh roh raksasa di Pegunungan Molian dan menyelamatkan Lin Chen, Ao Xin dan Chen Feng. Penatua ketujuh berkata, Guru Sekte, menurut penyelidikan, kabut hitam misterius memang merupakan tempat warisan, tetapi ada batasan usia untuk masuk. Apa yang dikatakan Penatua ketujuh persis seperti yang dikatakan Lin Chen, Ao Xin, dan lainnya. Diselidiki beberapa bulan yang lalu. Jelajahi lembah kabut hitam misterius. Namun, Lin Chen dan yang lainnya hanya menemukan lembah pada saat itu dan tidak masuk untuk memeriksanya. Bahkan monster tingkat rendah tingkat kelima akan mati jika mereka masuk, jadi tentu saja mereka tidak akan memasuki kabut hitam misterius. Tergesa-gesa. Pembatasan apa? Sue Yunlong bertanya langsung tanpa basa-basi. Untuk masuk, Anda harus berusia di bawah 25 tahun. Jika Anda berusia di atas 25 tahun kamu akan mati jika masuk. Suara tetua ketujuh terdengar samar, tetapi dia jelas telah memverifikasi ini. Dia melanjutkan, selain itu, jumlah orang yang masuk hanya dibatasi 20 orang. 20 orang. Sue Ling Yun mengerutkan kening. Jumlahnya terlalu kecil. Kabut hitam misterius adalah tempat misterius yang ada di zaman kuno. Selama 100.000 tahun terakhir, tempat misterius ini akan muncul di benua Tianling setiap 5.000 tahun. Lokasinya tidak diketahui. Itu mungkin saja dia berada di titik paling utara benua Tianling terakhir kali, atau mungkin di titik paling selatan benua Tianling.
Namun, setiap kali tempat warisan itu muncul, akan menimbulkan sensasi di benua Tianling, dan siapapun yang memasukinya. Tanah misterius tidak akan mati. Mereka yang keluar dengan lancar pasti akan mendapatkan sesuatu. Beberapa dari mereka bahkan menerima warisan di tempat misterius dan menjadi generasi pusat kekuatan puncak. Karena alasan ini, banyak orang kuat di benua Tianling menyebut tempat misterius ini sebagai tempat. Selain itu, setiap kali muncul tempat warisan, syarat untuk memasukinya juga berbeda-beda. Kali ini batasan untuk memasuki tempat warisan adalah di bawah 25 tahun, dan jumlah orangnya hanya 20. Di kuil Tianji, banyak sesepuh yang alisnya berkerut. Selain berusia di bawah 25 tahun, syarat untuk masuk ke tempat warisan adalah hanya 20 orang yang boleh masuk. Kuota 20 orang mungkin sulit bagi 5 sekte untuk dibagi. Jumlahnya terlalu sedikit. Setelah hening lama, Sue Yunlong tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan Sekte Cunya. Mereka menyarankan agar 5 sekte bekerja sama untuk membentuk formasi, membuka paksa pintu masuk ke tempat warisan, dan menambah jumlah orang yang dibatasi. Kata sesepuh lain yang secara khusus menghubungi sekte lain. Tempat warisan adalah warisan dari zaman kuno. Tanah misterius yang runtuh, bahkan jika 5 sekte kita bergabung dan membentuk formasi untuk membukanya secara paksa, saya khawatir akan ada reaksi balik yang kuat. Terlebih lagi, tempat warisan sangatlah berbahaya. Bahkan jika kita mengatur agar murid-murid masuk, belum lagi mendapatkan harta karun, apakah mereka dapat kembali hidup-hidup adalah sebuah masalah. Harganya terlalu tinggi. Petik 2. Banyak sesepuh yang angkat bicara dan mengemukakan pendapatnya. Tempat pusaka itu peninggalan zaman dahulu kala. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada yang bisa memahami asal-muasal tempat pusaka tersebut. Dan jika ingin membuka paksa pintu masuk tempat pusaka tersebut, saya khawatir ini akan membutuhkan lusinan penganut Tao sejati. Pusat kekuatan puncak bergabung pada saat yang sama, dan formasi yang kuat perlu dibentuk. Jika tidak mungkin menambah jumlah orang dalam batas tersebut. Jika Anda melakukan ini, lusinan pembangkit tenaga listrik puncak di alam Dao sejati juga akan menderita serangan balik yang kuat dari tanah warisan, mulai dari tingkat budidaya sangat berkurang, dan kasus terburuk adalah kematian seketika. Harganya sangat tinggi. Namun, jika kita sekte dapat memperoleh salah satu harta di tanah warisan, itu dapat meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan, yang sangat bermanfaat bagi sekte tersebut. Dan metafora. Sue Yunlong berkata dengan anggun, ikuti saja metode ini dan buka paksa pintu masuk ke tempat warisan. Ya, Master Sekte. Pada saat itu, banyak penatua di bawah mengangguk sebagai tanggapan, dan banyak penatua merenung sedikit, atau menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun, ketika banyak penatua berbalik untuk pergi, sebuah suara samar terdengar, jika seseorang dapat dapatkan warisan dari tempat warisan, lalu Sekte Tianji kita mungkin juga memiliki orang yang sangat kuat. Mendengar suara samar ini, banyak tetua yang hendak pergi terkejut. Seorang pria super kuat. Pusat kekuatan puncak benua Tianling. Itu seperti keberadaan seperti dewa. Para tetua yang awalnya masih ragu-ragu tiba-tiba menjadi energi. Mereka bersinar dan meninggalkan satu sama lain. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, malam berlalu. Keesokan paginya, Sekte Tianji menjadi berisik lagi. Entah itu sekte luar atau sekte dalam, banyak murid yang bangun pagi dan bergegas ke alun-alun sekte dalam. Bersiaplah untuk menyaksikan pertandingan arena pertama kompetisi gerbang dalam tahun ini. Lin Chen dan Yuan Fei juga bergegas ke alun-alun gerbang dalam saat fajar. Meski begitu, ketika mereka tiba di alun-alun, tempat itu sudah ada. Penuh sesak. Sekilas, semuanya berwarna hitam dan penuh kepala manusia.